Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. Seolah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan program Thalabul Ilmi kita di kelas Iqra dasar, masuk di Iqra 6 halaman 5 untuk baris yang ke-6 ya. Salawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di baris ke-6 ya kan, Mi? Berarti inna wa'dallah sekarang ya? Iya, iya. Saya dengan janji saya untuk minggu kemarin. Untuk yang kemarin kan saya cuma membaca di baris kelima ya. Hari ini saya ulang lagi untuk di baris yang awal saya baca dulu semua, kemudian yang nanti kita baca di baris yang ke-6 ya. Iya, iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Lawallaita minhum firaran wa lamuli'ta minhum ru'ba. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. إن وعد الله حق
ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Kita perhatikan di baris yang ke-6 ya. Inna wa'dallahi haqqu wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Inna, ada nun tasdid ya, nun musaddadah. Hukumnya adalah wajibul ghunnah. Tingkatan ghunnahnya akmal matakun. Wajib ghunnah tingkatan yang paling sempurna ya. Inna. Hati-hati di hamzah kasroh di awalan ya. Tidak diayunkan inna, in gitu, tidak in, tapi langsung in gitu aja ya. Langsung disukunkan ke nun ya. Kemudian wa'da. Ada ain sukun ditawasudkan ya, wa'da dialirkan, tapi tidak diayun wa, tidak wa, jangan diangkat, tapi wa ya, biasa wanya tidak diangkat, hanya ainnya yang dialirkan, yang ditawasudkan ya, dialirkan sebagian. Wa'dallah, ada lafaz jalalah di situ, alif lam jalalah, alif lam yang melekat pada lafaz Allah. Huruf lam pada dasarnya adalah huruf yang istifal ya, bukan huruf isti'la. Artinya lam itu huruf yang tipis, bukan huruf yang tebal ya. Dibacanya tarqiq, bukan yang tafkhim. Tetapi pada kondisi tertentu huruf lam bisa menjadi tebal. Di mana terjadinya di lafuz jalalah, itu pun ada syaratnya. Yang pertama terjadi pada lafuz jalalah, alif lam yang melekat pada lafaz Allah. Jadi di lafaz-lafaz Allah, lam yang ada di lafaz Allah. Bila sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah ataupun domah. Ya, jadi berlaku pada harokat fathah dan domah sebelum lafuz jalalah itu. Tapi ketika huruf sebelumnya berharokat kasroh, maka tidak berlaku lam tebal ya. Lamnya tetap dibaca dengan tipis. Satu hal yang harus diingat, hurufnya adalah lam. Hurufnya adalah lam ya. Tidak merubah huruf lam menjadi huruf yang lain, walaupun dia ditebalkan. Secara makhraj, huruf lam itu dikeluarkan antara tepi lidah ya, tepi lidah yang secara bersamaan. Tepi lidahnya secara bersamaan bertemu dengan gusi atas. Ya, berarti huruf lam asalnya dari al-lisan, dari lidah, lisan ya. Bukan dari syafatain ataupun dari bibir. Kesalahan yang terjadi pada pengucapan lafuz jalalah adalah ketika menebalkan merubah huruf lam menjadi huruf waw. Ya, dengan tanpa disadari karena letak bentuk bibir kita itu menyerupai makharijul huruf waw dengan memajukan kedua bibir. Itu adalah makharij huruf waw. Ya, maka itu tidak boleh. Jadi tidak merubah huruf, hanya menebalkan saja. Bagaimana teknik cara menebalkannya? Ya, kalau misalnya lam biasa alla gitu ya. Itu kan hanya ketika bertemunya dengan gusi atas itu tidak terlalu ditekan, ya, hanya menempel saja sebentar, kemudian dilepaskan kembali. Tapi ketika menebalkan gitu ya, itu dengan agak menekan ke gusi atasnya, tepi lidah ya, bukan ujung lidah. Kenapa bukan ujung lidah? Karena kalau ujung lidahnya itu sifat huruf lam itu sifatnya inhiraf, dia punya inhiraf gitu, miring ya.
Jadi ujung lidahnya agak dimiringkan ke kiri atau ke kanan, agak dimiringkan inhirafnya. Jadi ketika yang bersentuhan dengan gusi atas itu adalah tepi lidah ya. Jadi tepi lidahnya. Tepi lidah itu berarti ada sisi apa? Ada tepi kiri, ada tepi kanan ya. Nah seperti itu ya. Jadi ada penekanan di situ. Au. Nah jadi bukan au, bukan dengan memajukan bibir, tapi lidahnya saja yang bergerak. Wa'dallahi. Ya, hinya itu pendek ya. Jadi tidak diayun ketika terjadi pemisahan antara dua suku kata. Hakun wa, di situ ada kofnya bertasdid, berarti kofnya double ya. Disukunkan dulu hak langsung ya, tidak haku, tapi langsung haku ya. Karena apa? Tasdid itu artinya penggabungan antara dua huruf yang sama, di mana huruf pertamanya adalah sukun, huruf keduanya berharokat. Maka seolah disukunkan dulu ke kofnya, baru diharokatkan. Hakku. Kofnya berharokat dhamma tanwin. Dhamma tanwin bertemu dengan huruf waw ya, dengan huruf waw. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw itu dihukumi adalah idgham yang bi ghunnah ya, idgham bi ghunnah. Idgham artinya dilebur, dimasukkan, ditasdidkan. Bi ghunnah dengan dengung. Ya, haqqu wala. Kemudian la-nya adalah mad. La-nya dibaca 2 harakat. Alif sebelumnya fathah. La 2 harakat. Yastakhifan. Nah, itu ada sin sukun ya. Sin itu memiliki sifat namanya as-safir, desis. Kemudian dilihat dari dia al-jahru atau al-hams, sin itu memiliki sifat al-hams. Ada aliran nafas yang mengalir ketika mengucapkan huruf sin. Ya, begitu juga dilihat dari kuat atau lemahnya huruf, termasuk sin itu huruf yang lemah, maka dia sifatnya rogha, dialirkan. Jadi suaranya juga dialirkan. Selain nafasnya yang dialirkan, maka suaranya juga dialirkan. Ada sifat as-safir, desis. Yes. Ya, tidak terputus. Takhifan, tasdid fa seperti meniup ya. Fa-nya alhamsnya jangan ditinggalkan, roghahnya. Hifan. Nah, berlaku lagi nun tasdid ya, nun musaddada wajib ghunnah. Mal matakun. Nanya tidak panjang, pendek ya. Kalladzi. Nah, di sini ada sebenarnya kalau menyerupai alif lam samsiyah, tapi kalau khusus untuk di kata allazi itu sebenarnya alif lam lazimah. Jadi lazimah umumnya. Di kata allazi sudah baku allazi ya. Tidak berubah. Kalaupun dibaca awal ya allazi, ya kalau dibaca di wasal kallazi dan seperti itu tinggal disambungkan hurufnya, tapi dia sudah disebut sebagai alif lam lazimah ya. Kalaupun kita mau sebut alif lam samsiyah gitu kan, untuk umumnya itu boleh, tapi secara khusus untuk dikata allazi dia alif lam lazimah. Kemudian zi-nya ada mad tabi'i ya sukun, sebelumnya kasroh di huruf zal. Zi dibaca 2 harakat. Na berharokat, nun berharokat ya, nun berharokat fathah. Tingkatan gunnahnya yang terakhir ya. Angkos. Baru pada masuk ya. Nun berharokat, gunnahnya paling tidak sempurna ya, sangat tidak sempurna ya, cuma dia angkos saja. Kemudian la-nya kembali bad. Alif sebelumnya fathah di huruf lam dibaca 2 harakat la yu. Nah ini hati-hati ya, kesalahannya kadang-kadang mensukunkan dengan hamzah padahal dia mad. Matabi'i waw, karena ada waw sukun sebelumnya dhamma di huruf ya. Yu dibaca 2 harakat, jadi tidak yu. Bukan hamzah ya. Kalau ini murni waw ya, waw sukun. Qainun, nunya matabi'i waw awalan, waw sukun sebelumnya dhamma di huruf nun. Awalnya dibaca 2 harakat. Tapi kemudian matabi'i waw ini bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf. Sini ada huruf nun yang disukunkan. Karena dia berwakaf ya. Aslinya nunnya berharokat fathah. La yuqinun. Maka menjadi mad arid disukun. Panjangnya 2, 4, atau 6 harokat.
Inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Ya, seperti itu ya contohnya untuk yang di baris yang ke-6. Silakan sekarang Umi coba prakteknya saja dulu karena kita penerapan di prakteknya ya. Kalau ahkam tajwidnya saya akan ulang-ulang, tapi Umi bersiap. Jadi diingat penjelasan ahkam tajwid yang saya jelaskan tadi itu harus diingat. Kalau kita masih ada waktu, kita akan bahkan bahas ahkam tajwidnya ya. Insyaallah. Ya, silakan. Ini baca dulu atau bagaimana Ustazah? Berapa ini Baca pesertanya? apa langsung tajwid atau bagaimana Ustazah? Langsung ahkam tajwidnya aja deh, insya Allah cukup ini. Masih ada 1 jam lagi waktu ya. Ya, Oke, enggak Ustazah. banyak juga ini yang masuk. Bagaimana Ustazah? 5 atau 6 ini pesertanya. 6. Ya, ya silakan dibaca kemudian ahkam tajwidnya. Oh ya, 6 Ustazah. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladzina la yu'minun. Kalau nafasnya nggak kuat sampai mana nih Ustazah? Lagi 2 boleh di ini wala yastakhifannak. Itu boleh. Iya. Ya. Diulang Ustazah. Inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhiffannak Lagi Mi. wa la yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Di situ deh. Tahan dulu itu. Wala ya. Diulang atau bagaimana Ustazah? Diulang lagi. Inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhiffannak alladzina la yuqinun. Ya, silakan ahkam tajwidnya. Inna itu ada nun musyaddadah, tingkatan akmalnya akmal matakun, tingkatan Hukumnya nun musyaddadah nun musyaddadah. Hukumnya wajibul Gunah. ya. Akmal matakun tingkatannya yang paling sempurna gunahnya. Ya. Wa'da itu ada ain dialirkan tanpa diangkat. Jadi langsung wa'dallah. Itu ada alif lam jalalah. Lam itu bersifat alisan. Bukan bersifat. Alisan itu makhraj. Oh ya, makhrajnya alisan. Ya, ini hukumnya apa? Alif lam jalalahnya bacanya jalalah. Tebal atau tipis? Dibaca tipis. Kenapa tipis? Karena setelahnya Setelahnya itu karena alif lamnya berharokat kasroh. Kalau misalkan berharokat dhammah atau fathah. Ya, sekali lagi gitu. Hukum alif lam jalalah adalah alif lam yang melekat pada lafaz Allah. Maka yang dilihat adalah bukan sesudahnya, tapi sebelumnya. Harokat huruf sebelumnya. Di sini kita lihat harokat huruf dal. Berarti dalnya berharokat fathah. Maka sebelum lafaz jalalah, sebelumnya adalah huruf berharokat fathah. Maka tebal apa tipis? Sebelumnya tebal. Sebelumnya fathah. Jadi tebal apa tipis? Kalau sebelumnya itu fathah berarti tebal.
Ya, tebal. Berarti di Tebal. sini tebal apa tipis? Allah. Kalau di alif lam jalalah ini dibaca tipis karena huruf H-nya kasroh. Betul nggak sih? Yang dilihat bukan huruf H-nya. Huruf sesudah itu kalau H itu huruf sesudahnya. Sementara yang dilihat adalah huruf sebelumnya. Berarti sebelum dibaca lafuz jalalah itu kan alif lam nih. Alif lam. Jadi lafaz Allah. Nah, sebelum alif lam ada huruf dal. Dalnya berharokat apa? Fathah. Maka Fathah. sebelum Itu berharokat dia fathah, maka dibaca tebal. iya tebal. Jadi yang dilihat yang sebelumnya ya, bukan sesudahnya ya, Van ya. Jadi yang sebelumnya yang dilihat. Oh, iya. Misalnya kalau sebelumnya itu dalnya berharokat kasroh, maka dillah, maka dia tipis. Oh, Karena iya, iya. ya, Iya, iya, iya. Baru paham saja. kalau Huruf lam. berharokat tebal juga ya. Jadi ketika sebelum lafuz jalalah ada huruf yang berharokat fathah ataupun dhamma, maka dia dibaca tebal. Kalau sebelumnya ada huruf berharokat kasrah, maka dia dibaca tipis. Jadi yang dilihat sebelumnya bukan Sebelumnya. sesudahnya. Oh, iya. Dibaca tebal atau takhim ya. Takhim. Untuk sifat huruf lam sendiri yaitu tepi lidah secara bersamaan bertemu dengan gusi atas. Ya. Haqqwa itu ada domah tanwin bertemu dengan waw, itu hukumnya idgham di gunnah, dilebur dan dilebur dan didengungkan. Untuk huruf O itu bertasjid, berarti ada dua huruf yang sama. Yang pertama disukunkan dulu, yang kedua baru berharokat domah. La itu ada la dibaca dua harokat. Yas itu ada huruf sin yang bersukun, sifatnya as-sofir atau berdesis, al-hams dan rokhawah. Rokhawah yaitu dialirkan cara bacanya. Hak. Yastakhiffa, fa itu ada fa bertasjid sama ya sudah, itu penggabungan dua huruf yang sama. Yang pertama fa-nya disukunkan dulu, yang kedua berharokat fathah. Fanna itu ada nun musyadadah, tingkatan gunanya akmal matakun. Dan bertasjid yaitu penggabungan dua huruf yang sama, yang pertama disukunkan dan yang kedua berharokat fathah. Nakalladzi itu alif lam lazimah. Maksudnya apa nih Ustazah? Belum paham. Alif lam lazimah. Al-lazi itu kan ada alif lamnya. Alladzi. Kalau Berarti misalnya dia selain huruf lam kan kalau alif lam yang ditandai dengan tasdid itu kan alif lam syamsiyah kan. ya. Berarti maksudnya jadi eh, alif lam syamsiyah itu kan berarti alif lamnya tidak terbaca ya. Sama. Sementara alif lam komariah lamnya sukun. Kan? Kalau ini kan berarti lamnya yang terbaca gitu. Lamnya kan Berarti terbaca. alif lam komaria dong. Nah, itu berarti itu khusus untuk di kata al-lazi itu pengecualian itu alif lam lazimah. Jadi kata al-lazi itu memang sudah lazim, sudah biasa dibaca al-lazi tidak berubah gitu maksudnya. Oh iya. Itu alif lam lazimah yaitu pengecualian, tetap dibaca alladzi. Itu ada alladzina, ada matobiyah dibaca dua harokat. La itu la dibaca dua harokat. Yu itu wow sebelumnya domah dibaca dua harokat. Tainun itu ada mat arid disukun, yaitu mat yang bertemu satu huruf yang disukunkan karena wakof. Untuk harokatnya dibaca 2, 4 atau 6 secara konsisten atau istiqomah. Kholas Ustazah. Ya, khalas. Insyaallah. Alhamdulillah. Jazakillahu khair Ustazah. Jazakallahu khair.
Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja dengan Ramlah. Mohon bimbingan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi. pakai audio saja. Langsung baca nggak apa-apa Umi yang kedua. Tadi awalan sudah. Langsung aja. Hmm. Inna wa'dallahi haqqaw walayastah walayas tuhiffunakallazina la yuqinun. Oh, perhatikan lagi Mi, huruf dengan harokatnya itu ada yang keliru ya. Lagi, itu bisa dibagi dua aja, berhenti di walayastakhifannak ya. Bagi dua aja. Itu perhatikan huruf dan harokatnya. Ulangi lagi. Ya. Inna wa'dallahi haqqaw walayastah Hakku, doma tanwin ya. Doma tanwin, hakku bukan hakkau, hakku. Inna wa'dallahi haqqun walayastahif panak. Anak tuh saja sampai sini ya. La yastakhifannak. Layastaf Saya bacanya dari wala, Umi. Wala. walayastahiffannak. Ulang dari situ ya. Dari wala lagi. Lagi. Walayastahfifannakallazina ayyukinun. Itu tahif, bukan tahif. Kho-nya tidak bertasdid. Yang bertasdid fa dengan nun. Wala yastakhif. Bukan tah. Tahif. Walayastahif Jangan di tah. Ta saja. Tahif. tahif. Iya. Tidak bertasdid kho-nya. Jangan tah. Kalau tah, kho-nya tasdid berarti. Ya kalau begitu. Oh, saya belum bisa mama bedakan. Walay tas tah Yes. Titiknya dua di bawah. Iya. Wala yas. walayas tahfif Tahif. Kho kasroh. Tahif. tahfif tahfif ya saja Ya, tahfif tahif. tahfif panak Fannaka alladzi itu tasdidnya nun, gunakan dulu fannakal. Ulang wala. walayas tahfif pannakalladzina layu kinun. La yuqinun. Layu kinun dua ya saja. Layu kinun. Ini bukan dua, boleh 2, 4, 6 boleh. Soalnya dia wawunya dua berarti ya. Terus sekarang diurai. Inna. Ulangi lagi. Wala yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Walayas tuhifan Yastakhif. walayas tahifannaka Tasdid lam. kala ya saja. Kala gitu. Berhenti di situ. Gimana saya nggak ngerti. Kalladzina enggak. Umi kan tadi ini sudah berhenti di walayastakhiffannak. Ini yang diwasal disambung walayastakhifannaka alladzina la yuqinun. Walayas
Wala. Ya, perhatikan tanda bacanya Umi. Wala. Yastahifannakallazina la yuqinun. Bukan Gitu. yuqinun. Yuqinun. La yuqinun. La yuqinun. Oh, panjang. La yuqinun. Tadi yang saya koreksi, Umi bacanya yu hamzah sukun. Sementara ini matobi waw. Yu, bukan yu. Panjang berarti ya Ustazah ya. Enggak, La yu pendek. Kalau yang yuqinun. qinun, yang panjang. Ya, yuqinun ya. Eh, kita yang barusan saya bilang itu bukan membahas panjang pendek. Umi tadi membaca yuqinun, tadi yuqinun. Jadi kalau kata yu itu berarti ada hamzah sukun kan, yu. Sementara Iya. ini yang sukun adalah waw. Wow. Artinya, nah berarti dia yu. Nah yu-nya itu mad ya, matobi'i waw. Jadi bukan hamzah, itu waw sukun ya. Bukan yu, tapi yu, dua harokat. Oh, ya, saya tahunya karena ada itunya jadi dua apa ada sukunnya jadi dua begitu aja Ustazah. Eh, enggak, yang saya mau pahami Umi, Iya. kesalahannya tadi membaca waw dengan hamzah sukun itu Mi. Oh, Ya, dengan bukan madnya. Nah, otomatis ketika hamzah sukun Umi bacanya enggak mad gitu loh. Tapi yang mau saya pahami dulu, yang kesalahan Umi barusan, Umi bacanya yu itu berarti dengan mensukunkan hamzah. Jadi wawnya itu Umi anggap sebagai hamzah sukun, tapi bukan hamzah sukun yang saya bilang itu waw sukun. iya iya saya Jadi begitu emang. di kata yu itu yang sukun waw bukan hamzah. Jadi bukan dibaca yu tapi yu, dua harokat. Paham kan? Iya iya Ya. you Jadi know. bukan karena Umi tadi membaca yu-nya pendek, bukan. Kan ya, kesalahan Umi membacanya yu-nya dengan hamzah gitu. Harusnya dengan Waw apa? sukun. Itu waw sukun, bukan hamzah. Iya sukun. Mm-mm. Kalau Umi bacanya yu, ya, yu, qinun, itu berarti hamzah. Yu, Hmm, itu kan hamzah sukun. iya, Ah, sementara ini yang sukun waw, yu saja, bukan yu. Yuqinun. Beda dengan yuqinun. iya iya iya. Iya saya Ya. tahunya yuk kinun salah maksudnya yuk kinun dia iya. Baik. Nah, seperti itu paham. Berarti maksudnya Umi paham dulu. Yang saya koreksi Umi paham dulu gitu ya. Jadi bukan ke yang lain. Kalau yang dibicarakan kesalahannya A, jangan B gitu. Yang penting Umi paham yang saya bicarakan ya. Baik, baik ya. Ya, jadi saya minta ulang di wala yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Coba. Wala yastahifannakal lazina la yuqinun. La-nya mad. La yuqinun. Oh, tadi kurang panjangnya. Wala yastuhifannakal Kalau yang sudah benar jangan disalahkan lagi. Lihatin harokatnya. Wala yas, bukan yus. Wala yastakhifannaka alladzina la yuqinun. wala yastahifannakal lazina la yuqinun. Nah, nanya pendek tuh. Bukan nakal. Nakal. Wala yastahifannakal. Wala yastahinnakal lazina Lepas dulu. Yo, malah lepas semua. Perhatikan huruf dengan harokatnya. wala Wala. yastahifannakal lazina la yuqinun. Masih Nah, salah. seperti itu. Ya, seperti itu ya, Mia. Jadi fokus dengan yang dikoreksi ya. Seperti itu. Ya, Akam tajwidnya. Ya,
inna itu wajibul gunah dengan tingkatan akmal matakun. Saya pernah bilang sama Umi, katanya boleh dibaca inna, tapi yang Umi sebutkan hukumnya harus disebutkan nun tasdid. Wajibul gunnah tuh. Jadi bukan Bentar. inna wajibul gunnah. Apanya yang wajibul gunnah? Apakah kata inna? Ya, saya terlalu cepat bukan. Ya, inna itu nun apa sih? Aduh, susah banget. Wajibul gunah itu nunnya tuh bigunah ya, nunnya bigunah dengan tingkatan akmal matakun gitu saja. Ya, lagi belum pahamnya. Inna itu Umi bacanya kan inna, itu kan kata ya, bacaan. Di kata Ya. inna itu terdapat nun tasdid. Nah, yang mau kita bicarakan ini nun tasdid itu hukumnya wajibul gunnah nun musaddadah, wajibul gunnah tingkatannya akmal matakun. Nah, yang saya maksud gini nih, Umi bacakan inna itu bacaan. Inna itu apa Mi? Inna itu Bacaan. Ulangin kata-kata saya aja udah dikasih bocorannya. Inna itu bacaan ya. Nah, yang mau Umi sebutkan ahkam tajwidnya adalah nun tasdidnya. Maka disebutin nun tasdidnya. Jadi supaya Umi juga paham gitu. Maksudnya gini Mi ya. Mengucapkan kembali akmal apa untuk hukum tajwidnya itu jangan dianggap sebagai setoran ke saya Umi, bukan, tapi untuk pembelajaran kita sendiri gitu. Kita paham nih nun tasdid tapi yang wajib hukum ini nun tasdid. Nah, sekarang sebutin inna. Misalnya kalau Umi sebutnya inna wajibul gunnah. Berarti kan pengertiannya kata inna itu hukumnya wajibul gunnah. Jadi setiap ketemu kata inna wajibul gunnah. Sementara ini hukumnya nun tasdid. Bisa dikata apa saja yang jelas ada tasdidnya. Begitu Mi pemahamannya. Maksud ya? Padahal harus yang disebut tasdidnya dulu ya Ustazah begitu ya. Ya, nun tasdid kan hukumnya nun tasdid. Bukan kata innanya yang kita bicarakan adalah nun tasdid. Iya. Nah, supaya buat Uminya juga paham. Kalau Umi cuma nyebut inna wajibul gunnah itu hanya hafalan, tapi hafalan pun cuma sepotong yang Umi hafal, bukan nun tasdidnya. Kalau saya bacakan inna nun tasdidnya nun musaddadah wajibul gunnah. Gitu kan kata-kata saya ya. Nah, Umi Ya. menghafal kata-kata saya tapi kurang gitu. Nah, maka nantinya takutnya Umi nggak paham gitu ya. Yang kita pentingkan adalah pemahaman ya, bukan penghafalan. Hafal itu juga perlu, tapi penting paham. Inna nun tasdid ya. Nun tasdid wajibul gunnah gitu. Wajibul gunnah. Nah, Umi cuma sebut nun tasdid wajib dengung, udah cukup itu. Yang penting Umi paham berarti kalau nun tasdid harus didengungkan, begitu pengertiannya ya. Iya. Jadi inna nun tasdid berdengung gitu. Gitu saja ya. Wajib Ya. berdengung. Ya, Terus, sudah cukup saja. Wa'dallahi Itu ada apa? Alif lam jalalah. Tebal apa tipis? Berarti kalau kita bicara tentang alif lam jalalah, berarti hukumnya antara tebal dengan tipis. Nah, tebal apa tipis? ini termasuk tebal saja. Jawabannya tebal. Kenapa tebal? Ada alasannya. Karena sebelumnya ada harokat da. Harokat ya. Patah apa patah ya? Patah ya. Patah da sebelumnya. Salah saja? Apakah harus da? Tidak, semua huruf. Pokoknya ada patahnya saja. Nah, seperti itu, Mi. Nah, itu berarti pahamnya kayak gitu. Ya. Ya, jadi bukan karena sebelumnya ada da, bukan.
ada huruf berharokat fathah. Kebetulan kalau di kata ini hurufnya adalah dal. Bisa jadi hurufnya huruf lain yang jelas harokatnya fathah gitu ya. Kan paham kalau kayak gitu kan berarti kan. Tapi kalau pengertian sebelum lafuz jalalah ada da tebal. Berarti kalau ada da aja, kalau ada ro enggak berarti ya kan? Maksud Umi yang saya maksud Ya. ya, jadi harus difahamin ya. Jadi bukan hafalan. Teori yang saya sampaikan bukan untuk dihafalan tapi untuk difahami. Maksud ya. Kalau masalah pengucapan kembali atau pengungkapan kembali enggak harus apa ya kata-katanya itu saklek seperti apa yang saya bilang enggak bebas. Yang penting Umi paham. Pengertiannya sama. Yang penting pengertiannya sama gitu ya. Ini agak susah saja. Ya emang saya emang agak-agak. Ya aku tahu. Hakau wala. Sudah sampai sini kan saja. Ya. Nah, terus aku wala aku ini ada tasjid tanwin ya. Doma tanwin ketemu dengan waw. Domah tanwin wow. Domah tanwin wow. Domah tanwin wow. Apa ini? Jadi kalimatnya apa ya? Wow tuh tanwin sama wow tuh biguna. Bila guna Ustaz, biguna saja. Hurufnya biguna. Apa yang biakunnya? Depannya? Wow. Ya, wownya biguna saja. Tanwin ketemu dengan waw. Ya, itu udah betul asbabnya ada tanwin ketemu dengan waw. Betul. Hukumnya adalah idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Saya tuh emang potong sih ya gimana sih ini caranya? Idgham bi gunnah. Terus la ini Saya tanya, kalau idgham bi gunnah itu berarti dia dengung apa enggak? idgham bi gunnah dengung Ya. tekan. Ya, didengungkan berarti. Ya, lanjut. La yastahhifa. Tidak, la saja. La apa itu? La. La-nya itu matobi'i. Ya. Berapa panjangnya? Panjangnya 2 harokat. Ya, 2 harakat. Lanjut. Yas tuhifuna. Tanya fathah. Yas tahifuna. Tahifan. Jadi lihat harakatnya. Tahifan. Yas tahifuna. Yang mana saya? Umi baca harakatnya lihat dulu. Wala yastahifnaka. Hunaka ya. Layas S-nya layas ketemu. Enggak, Umi baca katanya aja coba harakatnya dengan benar. Kalau fathah ya dibaca fathah, kasroh ya kasroh gitu. Coba. Layas tahifannakalla. Cukup. Itu ada hukum apa itu? Nun tasdid. Apa itu tadi? Itu bigunah saja. Tadi yang di awal, kalau Umi sudah paham, berarti bisa mengulangi. Kalau namanya udah paham itu bisa mengulangi ketika ketemu lagi, gitu ya. Bigunah. Tadi sama dengan kata inna, tadi itu kan ada nun tasdid. Nah ini fannaka ada nun tasdid. Apa itu tadi nun tasdid? Bigunah didengung ya Ustazah. Nun tasdid. Kalau biakuna tadi kan tanwin ketemu dengan waw. Ini nun tasdid. Itu kan di awalan tadi yang inna tuh membaca.
Iya, iya, iya. Ini jangan bilang, jangan hukumnya, jangan hukum yang inna, tapi ada apa itu nun tasdid hukumnya apa gitu. Jadi kalau ketemu lagi walaupun katanya berbeda, di awal inna, ya kedua ini yastakhifannaka, tapi yang dimaksud hukumnya adalah nun tasdid, maka di sini juga ada nun tasdid gitu kan. Walaupun Mhm. katanya berbeda, maka yang Umi ingat bukan katanya tapi hukumnya di huruf apa gitu. Nah, yang saya tanya ini kan ada nun tasdid, maka nun tasdid hukumnya apa? Di biguna saja. Biguna. Bukan. Tadi Umi udah jawab biguna, saya bilang bukan. Hmm, Nun sudah tahu. tasdid wajibul, Wajibul guna. Tadi wajibul guna itu apa? Wajib dengung. Umi tidak harus nyebutin wajibul guna. Yang Umi ingat wajib dengung, sudah sebut saja wajib dengung. Yang penting Umi paham. Intinya begitu ya maksudnya. wajib dengung. Ini kalazina. Apa yang wajib dengung? Yang wajib dengung apa? Barusan yang wajib dengung apa? Cuma dibalik aja. Wajib dengung itu di huruf yang ini fa ya. Fa Ustazah. Fa Barusan atau apa barusan kita ngomongin? Fa barusan. iya. Apa kita ngomongnya? Oh ya, ada nun juga di sini. Ya, nun juga ada fa juga saja. Nggak, yang saya tanya yang wajibul gunnah barusan yang kita bahas kan tadi bilang nun tasdid itu hukumnya wajib gunnah. Terus Pertama kan saya yang balik pertanyaannya, apa Mi yang wajibul gunnah? Yang wajib dengung apa? nun tasdid saja. Iya, nun tasdid. Masya Allah, cuma dibalik aja, Umi. Aku Ya, sendiri. saya tuh sebenarnya yang mudah-mudah aja. Kenapa dibulak-balik supaya Umi ingat gitu, supaya Umi ingat. Kalau perlu Pintar. dicatat ya. Ya, Mikirnya baik. jangan susah yang mudah. Saya ngasih pertanyaan itu setelah dijelaskan. Saya kasih tahu dulu, baru diulang supaya apa? Supaya Umi ingat dan paham. Itu aja. Nggak kemana-mana. Kalau yang kita bahas nun, ya nun aja. Umi nggak usah pakai mikir yang lain gitu maksudnya. Saya masih di wa, di fa. Ustazah sudah di nun ya. Kalazina, kalazina. Udah betul belum tadi nun apa nun wajib bulguna? Nun berdengung ditekan. Umi, Kalazi, Umi, Umi ingatnya gini aja, masuk di catatan Umi. Nun tasdid wajib dengung. Sudah gitu aja tulis catatannya. ya, nun dengung, Ya, nun tasdid. ya. Udah, jadi nggak susah-susah. Itu temennya mim tasdid. Jadi nun tasdid dan mim tasdid wajib dengung. Sudah. Oh, dua huruf ya, nun tasdid. Ya. Kalazina saja. Hmm? Langsung kalazina. Alazi, alif lam apa? Alif alif lam samsia. Alif lam lazimah. Alif lazima. Oh, alif lazima. Bedanya apa sih saja sama samsia? Kalau di samsia di sini Umi lihat kata di atasnya. Fis samai. Fis samai. Alif lamnya tidak terbaca. Sama. Langsung ditasdidkan ke huruf berikutnya setelah alif lam. Nah, tapi kalau dikata allazi yang terbaca tasdidnya lam, bukan Lam. zal, bukan zal, tapi lamnya. Dan khusus dikata allazi kenapa disebut alif lam lazimah? Karena lazimnya allazi seperti itu, biasa, biasa diucapkan. Sudah saklek, sudah mutlak hukumnya alif lam lazimah. Jadi tidak berubah dia langsung zal ditasdidkan atau lam disukunkan dikata allazi tetap di allazi ya. Alazi ya, alazina. Ya, jadi khusus dikata allazi alif lamnya alif lam lazimah gitu. Maksudnya catatannya ya. Khusus dikata allazi. Alif lam lazimah khusus buat dia sendiri ya, alif lam lazimah. Ya. Terus na layukinun, layukinun. Layukinun ini
mat bertemu dengan satu huruf hidup yang disukunkan karena waqaf, namanya mat arid li sukun. Dibacanya 2, 4 atau 6 harokat secara konsisten. Betul saja? Salah? Itu begitu tahu. Ya Allah, susunannya nggak tahu. Layu tinun. Lagi, coba lanya apa? Lanya ini matobi'i ya saja. Ya, kemudian U-nya itu U-nya itu waw sukun sebelumnya dhamma. Dhamma juga matobi'i. Ya. Kinun. Ya, langsung ke kinun ya Ustaz ya. Ya. Kinun yaitu mat bertemu dengan satu huruf hidup yang berharokat ya. Satu huruf hidup yang berharokat diwakafkan karena disukunkan karena wakaf. Namanya arid lisukun. Dibacanya 2, 4 atau 6 secara konsisten. Begitu saja. Ya, mad yang ketemu dengan huruf hidup yang diharokatin. Huruf hidup itu memang berharokat, Mi. Kalau yang sukun itu huruf mati. Ya, jadi pengertian huruf hidup itu memang huruf yang berharokat. Nah, tadi kan bilang mad ya. Madnya yang mana? Coba, madnya yang mana? Ini dia nih. Matnya itu dia nih, gue nggak ngerti hurufnya nih. Tadinya gini kan, tadi kan Umi bilang gini kan, mad ketemu satu huruf. Nah, satu hurufnya itu kan di akhir, berarti madnya yang mana? Ya berarti sebelum satu huruf akhir, yang mana jadi? Nun kalau gitu ya saja. Iya, nu-nya itu mad. Kan itu mad tabi'i waw. Ada waw sukun, sebelumnya dhamma di huruf nun. Nah, itu namanya mad tabi'i waw. Nah, itulah pengertian madnya itu yang di situ mad. Ketemu satu huruf, berarti setelah mad, ada satu huruf terakhir sebelum waqaf. Ya. Berarti tadi disebut matnya duluan ya. Saya pikir si matnya di depan, totonya di nunnya saja. Ya Allah. bukan Umi, madnya itu. Yang nu itu dibacaan nu, bukan di nun. Bacaan nu itu ada waw sukun sebelumnya dhamma di huruf nun. Kemudian nu itu mad kan ketemu lagi dengan nun yang huruf terakhir. Kemudian nunnya itu kenapa dia disukunkan? Karena dia wakaf huruf terakhir. Huruf terakhir berfathah disukunkan berarti kan. Nah, berarti yang madnya itu di nu. Nah, ketemu dengan nun huruf akhir. Ya. Ya berarti si matnya itu ada di depan ya nu ya Ustazah ya. Nu ya Ustazah ya matnya. Nya itu mad. Nah, maka saya bilang Umi jangan menghafal teorinya, tapi Umi paham. Jadi ketika ditanya mad yang ketemu dengan satu huruf madnya yang mana? Kan Umi yang barusan bilang mad gitu ya. Ya kan berarti harus paham madnya yang mana kan gitu kan? Matnya saya masih belum tahu yang mana yang disebut mas sebenarnya. Ya Allah ya Rabbi. Jadi matnya itu nu. Mad itu artinya panjang. Jadi bacaan panjang itu mad. Nah, maka mad itu ada macam-macam. Ada mad tabi'i, ya kan? Ya. Ada mad wajib, ada mad jaiz. Itu mad itu artinya panjang. Jadi bacaan panjang gitu. Ya kalau nunnya itu kan bukan ya saya ngerti sekarang, Jadi kalau panjang itu mat tapi ada tanda itunya ya, ada tanda matinya atau tanda apanya ya saja ya.
aku lihatnya dan aku nggak bisa. Benar-benar saya nggak, aduh ya Allah Robbi. Saya cuma satu aja yang saya minta sama Umi. Umi fokus ketika misalnya yang saya jelaskan hurufnya ini nih. Nah, Umi bila perlu Umi tunjuk hurufnya gitu. Jadi fokus apa yang saya jelasin aja. Umi mikirnya nggak usah kemana-mana gitu kan. Jadi cuma mengulang kata-kata aja sebenarnya Umi. Kenapa saya ulang? Karena saya lihat Uminya kan belum paham. Jadi pengertian aja. Kalau saya bolak-balik itu berarti Uminya paham. Nah, terus jangan membantah kata-kata ketika guru menjelaskan. Oh gitu ya, saya nggak ngerti. Jangan, kalau masalah Umi bilang nggak ngerti, kita udah tahu, makanya dijelaskan. Kalau saya tahu Umi sudah paham, nggak akan saya jelaskan. Saya menjelaskan sama Umi karena saya paham. Oh ini Uminya belum paham, maka saya bantu jelaskan gitu ya. Jadi tidak perlu mengikrarkan diri. Kenapa? Kita harus saling menghargai. Umi. Ya, saling menghargai, maka waktu juga menghargai. Hargai juga teman-teman yang sudah menunggu, begitu ya? Ya, Soalnya ya. memang. Ya, Baik. cukup ini, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ya pintar ya saja ya. Sih kok susah banget menerimanya ya. Kan barusan saya bilang, Umi bilang gitu lagi. Berarti Umi belum paham apa yang saya bilang. Ya, lanjut yang lain. Iya, 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 iya. Baik, 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 baik. Ya, cukup Salam. bilang iya gitu ya. Gini Mi, Baik. ya. Jadi mohon maaf ya, beribu maaf ya. Ini untuk yang lain ya. Saya bukan mengingatkan satu hal gini nih ya. Ketika kita dikasih penjelasan oleh seorang guru dan belum memahami ya, minimal kita terima dulu nih. Jangan membantah, jangan menolak. Kita belum tahu kapan kita paham. Sama, saya juga begitu. Ketika ada guru yang menjelaskan kepada saya belum paham nih. Saya coba bertanya, tapi ketika sudah dijelaskan saya belum paham juga. Saya terima kata-kata guru itu 100% dan saya yakini, oh iya memang seperti itu. Cuma saya yang belum paham. Nanti ketika mengulang 3 kali, 4 kali si guru itu menjelaskan dalam pengertian ke pertemuan selanjutnya, baru saya paham. Karena apa? Kadang-kadang ketika kita dijelaskan pada saat itu kita belum paham, tapi lama-lama kita paham. Sama nih. Jadi jangan sampai kita bersuujon ketika ada orang yang berbicara ngasih masukan sama kita pada saat kita belum menerima. Terima saja kalau itu kebaikan, walaupun kita belum pahami. Nanti pada saat kita mengalami kejadian tek yang dibicarakan oleh orang itu baru kita paham. Oh iya ya, berarti maksudnya nasihat untuk saya itu seperti ini gitu nih. Jadi kadang-kadang kita pahamnya belakangan gitu ya. Minimal jangan menolak kebaikan atau kebenaran ya pada saat kita belum paham. Gitu ya. Ya, Nah, insya seperti Allah. Ya. Mudah-mudahan saya bisa dimudahkan yang saja. ini. Iya, banyak-banyak berdoa aja, Mi. Ya, silakan lanjut, Mi. Yang lain, waktu berjalannya dikit lagi waktunya. Silakan, Mi. Yang lain. Ya, Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Ustazah. Ya, langsung, Mi. Inna wa'dallahi haqqun wa la yastahifannak. Gunanya disempurnakan lagi, Mi. Wala yastakhifannak. Inna wa'dallahi haqqun wa la yastahifannak. Wa la yastahifannaka alladina la yuqinun. Ya, disempurnakan lagi, kalnya tidak kal, tapi kal langsung. Wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Wala yastahifannaka alladina la yuqinun. Ya, Inna nun sajid ini apa guna musajadah atmal matakun Ustazah. ya wajibul gunnah ya, jangan lupa sebutkan. Ya wajib guna ya. Wa ini tawasud ya Ustazah. Daullah ini ada ada fatkah ini wajib guna Bukan. Wa'dallah itu arti kata Allahnya itu berarti kalau berhubungan dengan Allah apa? Lafzul jalalah Ustazah. Ya, lafzul jalalah. Lafzul jalalah berarti hubungannya antara dibaca tebal atau dibaca tipis gitu kan? Berarti Takhim baca tebal Ustazah. kenapa? Ini sebelumnya ada fatkah Ustazah.
Ya, lanjut. Haku, wow, ketemu apa? Domah tawin ya Ustazah. Ini ikum biguna. Balik Umi, bukan waw ketemu domah tanwin ketemu waw. Tawin ketemu wow, ini ikum biguna. Yang ini hanya matobi'i. Yas itu tawasud ya Ustazah. Hifan nanya ini apa? Wala dulu, lanya apa Mi? Wala, lanya? Hanya matobi'i. Hmm, Yas. Ini tawasud ya Ustazah. Yasnya. sinnya. Bukan ya? Sin, sifatnya tawasud. Wah, ya. Ustazah. Tawasud apa rogwa? Ayo. Enggak, maksud saya tadi bukan mengiyakan sinnya tawasud, enggak. Saya tes Umi kan tadi bilangnya apa tadi? Yasnya tawasud ya Ustazah kan gitu kan. Nah, maka saya bilang sinnya dulu, sinnya. Maka sudah bilang sinnya tawasud, maksudnya mengulangi kata-katanya Umi. Nah, kemudian terakhirnya baru saya tanya kan, kalau sudah mengucapkan sinnya, nah sinnya sifatnya. Berarti yang Umi sebutkan tadi kan berarti sifatnya sin tawasud, gitu kan? Maksud Umi pengertiannya begitu kan? Bukan yes. Ya, tapi saya Ya. bilang habis Umi ucapkan gitu tuh saya tanya lagi, tawasud apa rogo? Nah, kan saya tanya gitu lagi. Jadi apa ya? Saya tuh kadang suka memancing. Umi paham gak dengan yang Umi maksud gitu loh. Iya. Nah, Ini tadi kan Umi bilang yasnya tawasud gitu kan? iya. Tadi Nah, lupa. Harusnya sih berarti maksudnya sinnya Umi sinnya kan? masuk Nah, dia. berarti kalau sinnya tawasud bener apa enggak? Sinnya sifatnya apa? Bukan maksud ya Ustazah. Sin itu sifatnya rogo, wah, mengalir. Wah, oh ya. Maaf. Nah, jadi harus paham kan kita belajar tentang makhraj ya. Nah, makhraj kan. Nah, kalau makhraj kan berarti mengenai huruf ya, huruf kan. Iya. Misalnya ro, makhrajnya dari mana gitu kan. Kalau tentang sifat juga menyangkut huruf. Kalau kita berbicara idgham berarti hukum bacaan, hukum apa? Nun sukun, ketemu apa? Kan? Huruf apa? Nah, gitu ya. Maksudnya kayak gitu ya, Mi. Kalau yes atau sama seperti yang tadi saya jelaskan sama Umiram lah, inna itu apa? Bacaan. Hukumnya nun tasdid. Nah, yang ada hukumnya nun tasdidnya gitu, bukan innanya. Jadi jangan salah pengertian. Nanti kalau bilang yes itu tawasud ya. Sementara Iya. kalaupun Umi bilang yes itu rogo ya salah. Yes bukan rogo. Yes itu Sin. bacaan. Yes itu bunyi, Umi. Ya, sinnya ya Ustazah. Maaf. Kayak gitu ya. Nah, apa ya? Belajar fokus terhadap yang kita bicarakan gitu ya, Mi. Ya, Ustazah. Seperti itu. Kalau saya contohkan bacaan, tapi saya sebut hukumnya. Sal inna, saya baca dulu cara membacanya. Kemudian disebutkan nun tasdid. Nah, itu kan ya gitu ya. Paham ya, Mi ya? Ya, berarti sini sifatnya itu roga. Kemudian dia ada as-safir secara sifat ya. Didesiskan, dialirkan. Nah, kalau yang tawasud itu cuma 5 huruf nih. Lin Umar, lam nun ain mim ra. Ya, Ifan naga ini juga ini apa? Wajib berguna juga Ustazah. Panah ini guna. Tadi siapa tadi? Umi Dwi ya tadi. Syukran ya Umi Dwi, udah diingatkan ya. Ya, lanjut. Nun tasdid. Tasdid itu sama guna apa? Nun tasdid wajib diguna Ustazah. Ya, betul. Terus alazi itu mat lazimah ya Ustazah. alif lam lazima bukan mad. Oh ya. Lamnya
lazimah. Nih, Pokoknya kalau di kata alazi itu bukan masalah ininya ya, bukan masalah apa alifnya atau lamnya. Pokoknya kata alazi itu memang namanya alif lam lazimah. Khusus di kata alazi karena ini apa? Berhubungan dengan kata alazi. Kata alazi, mutlak alazi. Tidak ada kata lain. Nah, itu. Ini boleh nah, sebutkan alazi, hukumnya alif lam lazimah. lazimah ya. Ya. Kalau misalnya dikata fisama, bukan fisama yang hukumnya alif lam samsiah, bukan. Nah, dikata fisama, hukum alif lamnya yang alif lam samsiah. Setelah alif lamnya ada huruf shin. Nah, shin ya salah satu huruf samsiah, gitu ya. Nah, ditandai dengan apa? Tasdid di huruf setelah alif lam. Gitu. Berarti bisa ganti nggak hurufnya selain shin? Bisa. Ada 14 huruf. Beda ya. Nah, supaya bisa dibedakan ini hukumnya kata atau huruf. Kalau dikata allazi ini bukan menyangkut huruf tapi kata, memang mutlak kata allazi. Ya, beda ya, Mi? Nah, Ya. ya Ustazah. Lanjut, Iya, zi, baru di zi-nya itu apa? matobi'i. Matobi, iya. Lanya juga Jadi matobi. kalau ditanya, yang mana Mi yang matobi'inya? Ini jawabnya gimana? Dalnya ya Ustazah, matobi'i. Nah, Bukan. Bukan zalnya. Hukum matobi'i kenapa dia asbab jadi matobi'inya? ini Ada ya apa? kasroh ya Ustazah. Ya sukun sebelumnya kasroh. Kalau dia kasrohnya bukan huruf dzal, apakah matobi juga? Iya. Iya, karena ini bukan tentang masalah huruf, tentang masalah iya sukun sebelumnya harokatnya kasroh, berarti berhubungan dengan harokat dan iya sukun. Apakah semua harokat kasroh mad iya? Bukan. Apakah setiap iya sukun mad iya? Bukan. Harus ada dua kesatuan. Iya sukun sebelumnya kasroh. Nah, itu makanya namanya mad iya. Harus memenuhi dua syarat. Ya, bukan ya sukun saja, bukan kasroh saja, tapi harus dua syarat itu secara bersamaan. Ya sukun sebelumnya kasroh. Nah, itu ya, paham dulu. Ini paham dulu, bi sederhana ini ya, sederhana. Ya, nah jadi jangan sampai yang dijelaskan itu nanti panjang kali lebar tapi kita nggak paham. Walaupun sedikit-sedikit tapi yang penting intinya paham aja dulu ya. Ya, Insya Allah. paham ini? Ya, ulangi. Matobi apa itu, Mi? Matobi'i kasroh ya udah. Iya Iya, sukun itu matobi apa namanya itu? ini matobi'i anu kasroh ini Ustazah. Iya, matobi yang disebut apanya? Matobi iya, ya. Ya, Ya, matobi'i. kasroh. Ya, sukun sebelumnya kasroh. Namanya matobiyah. Panjangnya 2 harakat. Matobiyah ada berapa? Ada 3. Ada matobiyah alif. Alif sebelumnya fathah. Matobiyah ya sukun sebelumnya kasroh. Matobiyah waw. Waw sukun sebelumnya dhammah. Nah, gitu. Ya. Itu buat 2 harakat. Lanya matobi'i Ustazah. Kalau saya tanya matobiyah apa? Matobi'i la. Tadi barusan saya sebutin. Bukan matobiyah. Kalau matobi'ila berarti banyak matobi'i. Kalau hurufnya huruf H berarti matobi'i H dong. Kalau kho matobi'i kho alangkah banyak matobi'i kan. Tadi sementara saya sebutkan matobi'i ada berapa? Ada 3. Wah, ada 3. Kalau ini disebut matobi'ila, kalau hurufnya H, matobi'i H dong. Jadi matobi'i apa masuknya? Alif, waw, atau ya? Alif Ustazah. Ya, matobi'i alif. Kenapa ada alif sebelumnya? Sebelumnya itu domah ya Ustazah. Bukan. Alif sebelumnya? Ya. Fathah. Fathah. La, matobi'i alif. Ada apa? Ada alif sebelumnya fathah. Kalau tanya di huruf apa? Fathahnya lam. Oh iya, iya. Iya. Ini jangan juga nggak apa Mi, kan kita belajar. Nanti jangan juga disebutin gini. Lah namanya apa? Matobi'i. Matobi'i apa? Alif, ada alif sebelumnya fathah. Di huruf apa? Hurufnya la. Nah, itu benar nggak kalau saya baca kalau dijawab hurufnya apa? Hurufnya la. Benar nggak? Belum, ini harusnya fathah ya Ustazah. Enggak. Hurufnya kalau saya tanya hurufnya apa? Hurufnya lam. Hurufnya lam.
Lam. Ini kan kalau di kata la itu bunyinya la. Ya, ya. Ada alif Ya, sebelumnya kasroh. Huruf apa yang berharakat kasroh? Lam. Sederhana ya. Ini nanti kapan-kapan lah saya suruh nyebutin hurufnya lah, Umi suruh ini apa di ujiannya. Sebutkan nama huruf-huruf tunggalnya nih. Kata Bismillah aja tuh hurufnya apa aja gitu. Kan sekali-sekali kayak saya tes kayak gitu kayaknya lulus semua apa enggak ya? Coba nantilah ya. Anggapannya. Ya, lanjut nih. You. Yu, ini juga ada waw sukun sebelumnya doma, ini matobi juga. Nun itu ini ada mat yang bertemu satu huruf yang disukunkan karena wakof. Ini disebut sukun, panjangnya 2, 4. Disebut apa? Ya. Disebut apa? Disebut apa, Umi? Matahari disukun, Ustazah. Ya, mad arid lis sukun. Panjangnya 2, 4 atau 6 harokat. Cara konsisten. Istiqomah atau konsisten ya. Syukron Umi. Masya Allah. Sebenarnya Umi paham. Umi bisa pintar kok. Cuman mungkin ke bawah tegang ya sama saya. Apalagi kalau saya udah ngomong nyerocos gitu nyerewet. Sangkain marah-marah ya. Jadi takut tegang ya. Insya Allah. Enggak ya Umi ya. Ya lanjut nih yang lain. Ya. Saya sebenarnya orangnya humoris Mi sebenarnya Mi. Terima kasih Ustazah bimbingannya. Sama cuman bukan galak ya sebenarnya kadang mungkin tegas aja namanya guru itu perlu ketegasan kalau saya ngajarnya selengean walaupun saya suka bercanda gimana ya kan Grogi Ustazah. Grogi ya. Sama Mi saya juga ketika saya juga ngajar gitu ya mungkin kalau ngajar saya namanya udah niat kan ngajar awal-awal yang ngajar grogi tapi kalau lama-lama kan mengalir tapi pada saat saya belajar ketemu dengan sekhoh gitu ya ketemu dengan ustazah yang guru saya sama Mi saya juga grogi ya sama itu sama ya Iya Ustazah terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut yang lain. Mulai saya ya Ustazah. Ya silakan nih. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya sama-sama. Ya kalaupun ada kesalahan dari saya mungkin kekeliruan ya boleh ya. Terima kasih Syukron yang sudah mengingatkan. Nah berarti kalau yang sudah mengingatkan oh berarti itu tandanya dia sudah paham ya. Ketika mungkin kan kadang-kadang kita ada salah pengucapan ya yang dipikirkan A yang keluar dari mulut B. Nah, itu pentingnya kita saling menyimak. Kata teman-teman yang lain, ketika ada teman yang membaca, yang lain tetap menyimak ya, Mi. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wa'dallahi haqqun wa la yastahiffannak wa la yastahifannaka alladina la yuqinun. Itu saja. Ya, San, lanjut nih akam tajwidnya. Inna nun itu nun tasdid itu wajibul guna matakun dibaca secara sempurna wa'dal ainnya itu sifat tafawud mengalir sedikit mengalir Apa nih? Tak apa nih? wawnya itu ainnya itu dibaca tawafud Tawasud nih, tawasud ya tawasud baca sedikit mengalir daullah itu alif lam jalalah namanya laku jalalah jadi dibaca tebal tetap ya lafuz jalalah itu sama ya alif lam jalalah sama itu oh iya hakku itu gunah tanwin biguna tanwin ketemu dengan waw itu ifham biguna dilebur dan didengungkan lanya itu matobi alif dibaca alif sebelumnya fathah dibaca 2 harokat yash itu sinnya itu rohwah mengalir
dibaca mengalir. Tahif fa-nya itu dibaca 2 harokat, yang satu sukunkan, yang satu dibaca dengan fathah. Bukan dibaca 2 harokat. Kalau 2 harokat itu Dibaca 2. itu berarti fa-nya ada 2, fa-nya double gitu. Oh, fathahnya ya. Fa-nya Iya, double, bukan satu dibaca 2 harokat. sukunkan. Ya, satu dibaca sukun kan, dan satu dibaca dengan harokat fathah. Nun itu juga wajibul gunah. Asmal matakun. Nun apa? Nun tasdid. Iya, nun tasdid. Jadi jangan sebut nun aja. Oh iya, nun tasdid itu sifatnya hukumnya wajibul gunah. Akmal matakun dibaca secara sempurna. Kaladi itu aladinya itu alif lam lazimah itu sudah mutlak karena sudah tidak pengecualian dibaca dengan alaji, di tasdidnya di huruf lam. Zinya itu matobi'iyah, sebelumnya sukun, ya sukun sebelumnya kasroh. Lanya juga matobi'i alif, sebelumnya fathah, baca 2 harokat. Matobi'i waw sukun sebelumnya domah. Kinun itu sebelumnya matobi'i bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakoh. Disebut mat arid lisukun, dibacanya 2, 4, atau 6 harokat secara konsisten. Terus Ya. Ya, Mi, ahsan, Masya Allah. Barakallah. Jazakallah khair Ustazah. Jazakallah khair. Ya, lanjut. Halo Ustazah. Ya, silakan, Mi. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannak wala yastakhifannaka alladzina la yuqinun. La yuqinun. Jangan dipatahkan dengan hamzah ya. La yuqinun. Ya. Inna nun tasjid itu gunah musaddadah dengan tingkatan gunah akmal mutakun. Wa itu ain salah satu sifatnya adalah bainiyah, harus mengalif. Allah alif lam jalalah tafkhim karena didahului dengan huruf yang berharokat fathah. Itu matobi'i. Hakku tanwin ketemu wawu itu idgham bi guna. Dengan tingkatan gunahnya itu akmal matakun. Wala lanya matobi'i alif karena alif sebelumnya berharokat fathah. Yasin itu mempunyai sifat rokhwa, hams sama itu sofir, sofir. Jadi harus jelas itu dibacanya. Bukan harus jelas, didesiskan. Ya, desis. Harus dia bukan huruf yang harus jelas, dia al-habs itu samar. Maksud kalau saya al-jahr ya. Sifat-sifatnya harus dibaca benar-benar jelas, itu harus mengalir suara, mengalirnya nafas dan berdis gitu. Ya, Masya Allah ya. Takhif, fa-nya itu ada 2. Karena yang satu sukun, yang satu berharokat fathah. Yang sukun itu harus benar-benar dialirkan karena dia mempunyai sifat bainiyah. Roghwa. Bainiyah. Fa ya. Fa. Ya. Sama.
Alhams ya. Alhams. Fan nun tasjid itu guna musadada dengan tinggalnya akmal matakun. Ya. Alif lam lazima. Di matobi. Kenapa Ustazah? Ya, lanjut nih. Zi itu matobi iya karena ya sukun sebelumnya kasro. La matobi alif karena alif sebelumnya fathah dengan bacanya 2 harokat. Yu itu matobi wawu karena wawu sukun sebelumnya doma. Kinun nunnya itu matobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof namanya mat arif disukun. Cara bacanya 2 harokat atau 4 atau 6 secara konsisten. Ustazah. Iya, Mi. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Ya, kalau pengertian itu sesuai dengan versi masing-masing ya, Mi. Yang penting artinya atau pengertiannya itu sama gitu ya. Bisa dipahami, bisa dimengerti. Saya lebih senang sebenarnya dengan penjelasannya itu dengan pengungkapan lewat kata-kata Umi sendiri, tapi memiliki arti ya atau pengertian yang sama. Berarti sebenarnya Umi sudah paham dan bisa mengungkapkan kembali. Tidak harus sama-sama persis gitu ya, atau mutlak seperti kata-kata yang saya ucapkan. Yang penting intinya Umi paham itu ya sebenarnya Umi yang diharapkan gitu ya. Insyaallah. Saja terakhir Oh iya, silakan. ya. Ini langsung aja ya. Ya, langsung boleh. Nawa'dallahi haqqu wa la yastakhifannak wa la yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Ya, San. Alhamdulillah. Saya yakin kalau yang terakhir-terakhir sudah nyimak gitu ya, berarti nyimak terus. Ya. Nah, dan nun tasdid, nun musaddada, nun musaddada, guna musaddada di apa? Akmal matakun. Inna Wajibul gunnah itu yang utamanya itu gunnahnya ya, Mia. Utamanya kalau nun tasdid itu gunnahnya. Boleh sebut wajibul gunnah atau gunnah musaddada, intinya itu ada gunnah ya, wajib gunnah di situ ya. Jadi kalau kita sebutkan cuman misal nun musaddada akmal matakun, apanya tuh yang akmal matakun itu kan tingkatan gunnah. Jadi intinya yang paling utama itu kalaupun disebutkan paling sederhananya nun tasdid wajib gunnah, paling sederhana itu. Yang penting pengertiannya yang Umi pahami adalah nun tasdid itu memang harus didengungkan gitu ya. lanjut. Ya, lanjut. Wa Allahi lafaz jalalah dibacanya tebal. Terus haku dhamma tanwin ketemu dengan huruf waw yang idgham bigunnah didengungkan. La matobi'i sukunya fathah baca 2 harokat. Alif sebelum fathah, bukan matobi sebelumnya fathah. Matobi alif sebelumnya fathah. Kalau mau disebutin ya. Alif sebelumnya fathah ya. Yas ada sin sukun. Dibacanya apa namanya? Sifatnya rogoah. Dibacanya desiskan ya saja. Ya, asofir, desis. Ya, bentar, saya luruskan lagi ya. Jadi ini sin sukun. Sebenarnya sifat yang melekat pada huruf sin itu bukan hanya pada sin sukun. Sin berharokat apa saja ya. Itu memang sifat huruf sin. Cuma
ketika pada saat sukun ataupun tasdid, sifat suatu huruf itu akan lebih jelas dinampakkan. Jadi ya, maksudnya ketika pada saat sukun ataupun tasdid itu kan berarti ada sukunnya. Sifatul huruf itu akan lebih nampak daripada dia di harokat fathah, kasroh ataupun domah. Misal, kalau cuman bacaan sa itu tidak terlalu ketara, oh itu sifatnya asofir gitu ya. Tapi kalau pada saat sukun itu memang benar-benar harus dinampakkan. Ia ada alirannya, aliran suara, aliran nafas, desisnya begitu. Jadi pengertiannya bukan sin sukun sifatnya roghah. Tidak ya. Jadi sifat huruf sin itu yang memang roghah walaupun dia tidak disukunkan. Tetapi pada saat sukun sifat itu harus lebih nampak gitu kan, lebih dinampakkan, lebih akan terlihat pada saat huruf itu disukunkan. Maka ketika Umi mau belajar tentang sifatul huruf, maka Umi bacanya disukunkan. Misal kita baca sifat, misalnya kita mau tahu sifatnya huruf H yang ada al-hams itu bagaimana? Ya disukunkan. Ah, ih, gitu misal ya. Contoh belajar seperti itu. Jadi akan lebih nampak dan lebih mudah kita belajar mengenal suatu sifat huruf pada saat mensukunkan huruf itu. Gitu ya. Itu saja. Lanjut. Layas tahifanak. Ada huruf tahifan, fanya apa? Tasdid. Aduh ya Allah, jadi lupa tuh. Jadi lupa, saking kebelakangan. Hafalan itu berarti hafalan itu berarti. Kalau lupa itu berarti hafalan. Kalau paham tuh insya Allah nggak pernah lupa ya. Ya sih hafal. Jangan dicatat itu. Kalau saya baca inna, nun tasdid, wa adallah, alif lam jala, urutannya itu dicatat itu. Ya, coba di yastakhifannaka. Nah, di situ ada nun tasdid. Nah, nun tasdidnya itu apa tuh tadi? Nun tasdid apa namanya? Wajibul gunnah. Ya, apa yang wajibul gunnah? Nun tasdid. Iya, nun tasdid. Selain nun tasdid yang wajibul gunnah apa? Mim. Mim tasdid, Hasan. Ya, lanjut. Tahifan nakal ladzi itu ada alif lam lazimah. Dinnya matobi'i ya, sebelumnya kasroh dibaca la, matobi alif sebelumnya fathah harokat, yu matobi'i waw sebelumnya domah dibaca 2 harokat, kinu mat awalnya mat bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakof menjadi mat arid disukun, dibaca panjangnya 2, 4 sampai 6 harokat secara konsisten. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada yang masih mau bertanya? Belum jelas mungkin? Atau ada yang mau kritik dan saran, protes Ustazah ngejelasinnya jangan kayak gitu, saya nggak paham. Kalau dijelasin caranya begitu boleh ya. Contoh ya, boleh. Silakan Mi, ada yang ini mau bertanya ataupun mau apa Mi? Bentar, silakan. Nggak ada, kelas. Kita tutup Mi kalau udah nggak ada yang bertanya. Sebenarnya Ustazah ini wala yas tahifan ini Ustazah ini di ini kan ya ini pan nakal itu di ini kan ya. Diapain tuh? Diinikan itu diapain maksudnya? Diinikan itu maksudnya apa? Diinikan? Ditasdidkan? Diapakan? Maksudnya yang mau nanyanya yang di mananya? Di nun tasdidnya atau di kalladzinya? Di kalladzinya? Iya.
Ini di kalazinya. Kenapa langsung ditasdidkan ke lam begitu? Nah, kalau di Iya. wasol itu berlaku hamzah wasol. Di kata alladzi itu ada huruf hamzahnya tuh. Ya, sebelum lam tasdidnya kan ada hamzahnya. Nah, kalau berbicara tentang huruf hamzahnya, ini bukan kata allazinya ya. Bukan huruf di Iya. alif dan lazimah tadi. Kalau dilihat dari huruf hamzahnya itu termasuk hamzah wasol. Maka dia dihilangkan ketika wasol, tapi harus diharokati pada saat awal. Kalau seumpama di wala takhifannak itu kita berhenti dan tidak mengulang kembali, maka kata allazi adalah awalan, ya kan? Nah, alifnya itu kan atau hamzahnya itu kan tidak ada harokatnya. Terus kenapa kok bisa dibaca allazi? Kenapa nggak baca ilazi aja atau ulazi, ya kan? Suka-suka kan nggak ada tanda bacanya, ya kan? Nah, kalaupun kita lihat bacaan di kata allazi di awal surat atau di awal ayat itu tidak ada tanda fathah, kasroh ataupun domah. Kenapa kita bisa baca fathah? Ya, kalau Ya. baca acara jawab menjawab orang awam, ya saya dengar orang baca gitu, ya udah saya ikutan gitu ya kan? Iya. Ya kan? Nah, jadi Umi harus tahu itu hukumnya hamzah wasol namanya ya, hamzah wasol. Jadi ketika dia diwasol atau disambung, hamzahnya dianggap tidak ada, maka langsung ditasdidkan ke lam. Kalau di awal bacanya gimana? Atau lazi saja, lazina gitu. Oh enggak. Berarti alifnya harus diberi harokat. Bagaimana kaedah pemberian harokatnya untuk hamzah wasol yang di awalan? Gitu kan? Atau boleh disebut alif iwad gitu kan? Nah, maka hakikatnya kalau huruf keduanya adalah lam, ini kan huruf pertamanya hamzah, ya. Huruf keduanya lam, ya kan? Kalau huruf keduanya lam, nah maka huruf hamzahnya itu harus dikasih harokat fathah, maka dia katanya allazi, sudah patokan. Ya, kalau huruf keduanya bukan lam, maka kita lihat huruf ketiganya. Ya, misal ittabi'u itu kan alifnya atau hamzahnya tidak berharokat juga. Kenapa dikasih harokat kasroh? Karena huruf keduanya bukan lam. Kita lihat harokat huruf ketiganya. Huruf pertama alif, huruf kedua ta, huruf ketiga ta. Kenapa? Kan taknya tasdid, berarti ada dua tak double. Pertama huruf alif, kedua huruf ta, kedua tak sukun, ketiga huruf ta fathah. Kalau huruf ketiganya berharokat fathah ataupun kasroh, maka huruf alifnya atau hamzahnya itu kita kasih harokat kasroh. Ittabi'u, bukan attabi'u, bukan uttubi'u. Kalau huruf ketiganya berharokatnya dhamma, maka alifnya jadi dhamma. Uttuhuru, uttu, gitu kan. Harokatnya dhamma huruf ketiganya. Alifnya berharokat dhamma. Itu berlaku pada huruf-huruf yang berharokatnya fathah ataupun kasroh yang asli. Ya, gitu ya, Mi. Itu yang ditanyakan. Iya, Ustazah, betul. Ya. Jadi kalau seumpama di wala yastakhifannak ada wakaf yang lebih baik berhenti, ya tidak diulang. Nah, kata lazinya jangan lazina lah, tapi allazina lah. Jadi sekarang bisa jawab, kenapa dibaca allazina, kenapa enggak illazina? Ya saya dengar bukan itu jawaban. Ya, biasanya gitu orang baca, jawabannya bukan gitu. Karena itu huruf keduanya adalah la, maka kaidahnya alifnya berharokat fathah, namanya hamzah wasal hukumnya ya. Iya, Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Bimbingannya. Mudah-mudahan enggak. Tapi lebih grogi, Ustazah. Jadi pikirannya. Ya, Mi, makanya saya bilang relax aja, Mi. Kita belajar jangan apa ya? Kalau kita lagi belajar ini jangan fokus kemana-mana. Jadi fokus, memang perlu fokus. Pembelajaran itu memang perlu fokus ya, Mi. Ngajar juga perlu fokus, belajar juga perlu fokus supaya minimal kita dapat ilmunya. Ilmu itu jangan terlalu muluk-muluk kita berharap juga 100% ilmu yang guru kita sampaikan itu kita serap 100% enggak. Minimal 50% ya sudah alhamdulillah ya. Tergantung dengan sesuai kemampuan kita. Ada yang cuma bisa menyerap 10% saja ya nggak apa-apa, yang penting kan ada hasilnya minimal walaupun sedikit. Ya. Ada yang nyantai ya, Ustaz. Iya, jangan tegang intinya
tapi jangan pernah berhenti belajar. Apa kalau orang Jawa bilang apa ya, jangan kesusu gitu ya. Alon-alon asal kelakon gitu ya. Iya Ustazah. Tapi jangan pernah berhenti gitu kan. Enggak, Eh, tetap tetaplah berjalan walaupun mungkin untuk sementara waktu kita diam di tempat, minimal jangan balik arah ya. Ustazah. Ya, insyaallah alhamdulillah Umi, pembelajaran kita selesai. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan di dalam mengoreksi ataupun mencontohkan bacaan. Syukron atas kehadiran semua teman-teman dan yang mengingatkan, mungkin kalau misalnya saya juga ada salah dan khilaf, yang berani mengingatkan juga saya ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran kita ini, baik yang saya mengajar ataupun Umi yang belajar, semuanya sama-sama mendapatkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam proses niat belajarnya, dalam waktu yang diluangkan, kuota yang dipakai, ataupun akal dan pikiran yang dicurahkan, semuanya itu ini asbab kebaikannya insyaallah. Amin, amin ya. Terima Kita kasih. sama-sama Umi, kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairan katsiran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Wa jazakillahu